Ramadan masuk, agar ibadah kita diterima oleh Allah, mari kita saling memaafkan. Tidak ada dendam, Pak. Nabi mengatakan, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal lah bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari. 3 hari, Pak. Kalau lewat 3 hari tidak juga bertegur sapa, maka tidak halal kerja, Pak. Kalau tidak halal kerja kita, berarti ibadah yang kita lakukan dalam kondisi ketidakhalalan kita. Itu batasnya 3 hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Ayat yang baru saja kita bacakan ini terdapat dalam surat 91, surat Asy-Syam ayat 9 dan ayat 10. Seluruh pengurus dan seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu nama, gelar dan jabatan, yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah. Dalam melaksanakan ibadah Ramadan, agar Ramadan itu mengantarkan kita sampai ke tujuannya, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, tentu ada aspek-aspek yang mesti menjadi perhatian kita, sehingga memang tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Ramadan itu tercapai secara maksimal. Dalam waktu yang pendek ini, setidaknya ada 4 aspek yang mesti menjadi perhatian kita agar tujuan Ramadan itu tercapai secara maksimal. Yang pertama yang mesti diperhatikan adalah aspek ruhiyah. Aspek ruhiyah berkaitan dengan kesucian jiwa dan kebersihan hati. Orang yang melaksanakan ibadah Ramadan mesti mensucikan hati dari segala macam bentuk penyakit hati yang akan merusak daripada ibadah Ramadan kita. Hati adalah penentu baik buruknya perilaku seseorang di dalam kehidupan, itu sangat ditentukan oleh hati. Begitu juga dengan ibadah yang kita lakukan. Tercapainya tujuan ibadah secara maksimal atau tidaknya, itu sangat diperlukan kebersihan daripada hati itu. Banyak sekali penyakit yang menghinggapi kepada hati seorang manusia, sehingga Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menguraikan tentang tazkiyatun nafas, kebersihan jiwa dan kebersihan hati. Di sana oleh Imam Al-Ghazali diuraikan banyak sekali macam-macam bentuk penyakit hati yang merusak daripada ibadah yang dilakukan seseorang. Tentu begitu juga dengan ibadah puasa yang dilakukan. Bapak dan Ibu, banyak kita lihat, baik itu dalam bentuk himbauan ataupun dalam bentuk spanduk, baik yang dipasang di masjid, di musala, di perkantoran, bahkan di jalan, banyak sekali himbauan, apalagi terkait dengan memasuki bulan suci Ramadan. Berapa banyaknya kita lihat himbauan itu agar kita umat Islam menyambut kedatangan Ramadan itu dengan kesucian hati, kebersihan jiwa. Tentu himbauan ini bukan sekedar himbauan, tapi bagaimana
himbauan ini teraplikasi di dalam kehidupan kita. Kalau himbauan itu adalah untuk membersihkan hati, memang harus dibersihkan hati dari segala macam bentuk penyakit hati itu. Imam Al-Ghazali menguraikan tentang banyak sekali penyakit-penyakit hati itu. Tapi barangkali dalam waktu yang singkat ini mungkin tidak keseluruhan kita sampaikan, tapi ada beberapa poin saja dari penyakit hati itu yang sering kita temui dan sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama, ada penyakit hati itu yang dinamakan dengan dendam. Dendam adalah keinginan seseorang untuk membalas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepadanya. Baik kesalahan itu dalam bentuk ucapan ataupun kesalahan itu dalam bentuk sikap dan perilaku. Sakit hatinya, timbul dendam, kemudian berkeinginan untuk membalas rasa sakit hatinya itu. Nah, inilah yang dikatakan dengan dendam itu. Nah, kalau sudah ada dendam di dalam jiwa, maka sesungguhnya lah ini yang akan merusak daripada amal ibadah kita. Apalagi kalau dari dendam itu tidak mau lagi untuk bertegur sapa. Ini sudah sangat mengerikan sekali. Bahkan ada pula terucap karena serasa sakit hatinya kepada orang lain, sulit untuk memaafkan. Bahkan ada ucapan itu karena memanglah sakit bana hatinya, sampai mati pun tak keden maafkan. Ini kan sudah sangat mengerikan sekali. Bagaimana Allah akan menerima kita nanti sementara urusan kita sesama manusia saja tidak beres? Makanya di dalam ayat dikatakan, dan ayat ini adalah ayat yang familiar dengan kita. Katakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-112 itu, duriban alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada manusia di mana saja dia berada, kecuali yang menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Kita tidak hanya satu arah dalam kehidupan ini. Tidak hanya dalam bentuk hubungan vertikal kita dengan Allah, tapi juga hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Secara vertikal orang taat beribadah. Belum datang waktu sholat, dia sudah standby di masjid untuk menunggu kedatangan waktu sholat. Di awal waktu dia sudah hadir. Begitu juga dengan ibadah yang lain, tidak sekedar hanya ibadah wajib, tapi ibadah sunat pun dia lakukan. Begitu dia berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika dia mendekat kepada Allah, maka dengan manusia juga harus baik hubungannya. Bapak dan Ibu sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dendam ini kadangkala tidak saja kepada orang yang jauh dari kita, tapi sangat sering terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Katakanlah barangkali antara suami dengan istri. Mungkin karena kerasnya suami terhadap istri menyinggung perasaan istri. Atau karena istrinya sulit diatur menyebabkan suami tidak dihargai. Terjadi rasa ketidaknyamanan, hubungan timbal balik antara suami dan istri. Timbul dendamnya. Kalau suatu kali suaminya keras kepada istrinya, timbul dendam. Suatu kali saya akan balas kerasnya suami saya kepada saya. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika sang istri sulit diatur, nanti saya juga akan tidak memperhatikan Anda. Ini dendam namanya. Dendam juga bisa terjadi antara orang tua dengan anaknya. Bahkan Bapak dan Ibu, maaf kita, kadangkala orang tua sudah menjadi babu oleh anaknya sendiri. Kapan anak ini akan berbuat baik kepada orang tua?
Allah orang tua belanja ke pasar membali untuk nan ke disambah, pulang ke rumah awak memasak, sudah dimasak ke makan awak yang maidang, selesai makan awak lo yang membersihan piring kumur sampai menyuci. Anak pun tidak ikut persoalan itu, sehingga seolah-olah dia menjadi raja. Orang tua tersinggung oleh karena anaknya. Inilah yang dinamakan dengan orang yang durhaka kepada orang tuanya, menjadikan orang tua tidak lagi sebagai orang tua tapi sudah menjadi seorang pembantu. Ini yang disebut dengan uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin mama dengan kemanakan, kita bertetangga. Ada hadis mengatakan Bapak dan Ibu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hendaklah berbaikan dengan tetangganya. Kadang ala karena ada rasa sakit hati dengan tetangga, sampai bertahun-tahun pun tidak bertegur sapa. Pengurus dengan jamaah pun demikian Bapak dan Ibu. Karena seringnya kita berinteraksi, maka antara hubungan timbal balik, baik itu pengurus dengan jamaah, mesti akur. Kadang-kadang memang jadi pengurus masjid, menjadi pengurus musala ini tidak mudah Bapak dan Ibu. Berbuat pun salah, tidak berbuat pun salah. Dibangun ikut pengurus, timbul lo pendapat na lain, mengalir ikonan dulu dibangunnya, padahal na lain ada yang lebih penting. Tidak ada yang dibangunnya pun salah. 10 tahun jadi pengurus, tidak ada perubahan. Kamu saja kalau pitimpa kau dipayen. Bermacam Bapak dan Ibu. Saya kalau sudah bercerita seperti ini Bapak dan Ibu, teringatlah cerita dengan Luqmanul Hakim itu, Pak. Jadi Luqmanul Hakim itu bahkan namanya itu diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Luqman ya, surat 31 itu, Pak. Jadi suatu kali Luqmanul Hakim ini bawa anaknya untuk berjalan-jalan lah, istilah awaknya Pak. Dibawalah seiko untuk kete, berjalan anaknya Luqmanul Hakim. Suatu kali naiklah Luqmanul Hakim ini ke atas punggung unta. Anaknya diperjalankan, lewatlah di hadapan orang banyak. Apa kata orang banyak? Inilah manusia yang tak punya rasa sayang kepada anaknya. Anaknya suruh berjalan, hanya lama-lama saja di atas punggung unta. Apa kata Luqmanul Hakim? Nak salah ayah oleh orang lainnya. Sekarang kamu naik ke punggung unta, ayah yang berjalan. Jalan lo ayahnya. Naik anak kata punggung unta. Kecil orang banyak. Kalau ayah nampak yang bodoh, anaknya senang-senang di atas punggung untanya berjalan. Kata Luqmanul Hakim, salah juga ayah oleh orang nak. Sekarang kita berdua-dua naik ke punggung unta. Ayah di depan, kamu di belakang. Pegang pinggang ayah supaya kamu jangan jatuh. Lewat di hadapan orang banyak lagi. Inilah manusia yang tak punya belas kasihan kepada binatang. Allah untungnya kete apa dua-dua lo naik kate. Salah apa? Kata Luqmanul Hakim, salah ayah oleh orang nak. Sekarang kita iringkan saja unta ini. Ayah sebelah kanan, kamu sebelah kiri, unta di tengah-tengah. Lewat lo di muka orang banyak, Pak. Ikulah manusia paling bodoh. Punya kendaraan tapi nyetundo se kendaraan lo. Salah satu-alahnya, Pak. Ini dilakukan salah, ini dilakukan salah. Kalau di Minangkabau, orang nan punya sifat suka menyalahkan ini Bapak dan Ibu, tu sama Jawi Balang Puntuang namanya. Jawi Balang Puntuang. Di dahuluan menyipak, di kudianan menyanduaknya. Jadi tidak ada nan elok. Mengkritiknya pedas, tapi ketika gilirannya tidak mampu. Kok iyo salah lah yang berbuat itu Bapak dan Ibu. Tegur. Rupanya iko ndak rancak do Pak, iko menurut kami na rancak. Menurut awak bersama. Disalahkan, carikan solusi. Jangan pandai menyalahkan tapi tidak bisa memberikan solusi. Nah, Bapak dan Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka hal yang seperti ini, Ramadan masuk agar ibadah kita diterima oleh Allah. Mari kita saling memaafkan. Tidak ada dendam, Pak. Nabi mengatakan la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal lah bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari. 3 hari, Pak. Kalau lewat 3 hari tidak bertegur sapa, maka tidak halal kerajaan.
Kalau tidak halal kerja kita, berarti ibadah yang kita lakukan dalam kondisi ketidakhalalan kita. Itu batasnya 3 hari.